Halo guys, selamat datang di channel Horor Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Kuburan Keramat. Oke, langsung saja. Cerita ini bermula saat libur semester ke kampung halaman temanku. Perkenalkan, aku Lala. Saat itu aku masih mahasiswi semester 3 menuju semester 4. Orang tuaku sudah menyuruhku untuk pulang ke rumah dan liburan di kota mereka. Tapi aku malas karena memang kalau di sana aku tidak punya teman. Karena dari kecil udah tinggal sama nenek, kalau aku liburan di sana pasti nanti bosan. Akhirnya aku menolak. Sebelumnya temanku sempat cerita tentang desanya. Di sana banyak objek wisata alam dan lokasi rumahnya masih asri. Dia udah sering ngajakin aku buat ke rumahnya, tapi belum ada kesempatan. Akhirnya libur semester ini aku memilih untuk ikut pulang ke desanya. Sebut saja namanya Dian, Winda dan Cici juga akan ikut. Jadi kami berempat. Saat aku minta izin ke nenek, ternyata nenek nggak ngizinin. Dia bilang nanti malah ngerepotin orang. Akhirnya Dian, Winda, dan Cici turun tangan langsung buat minta izin ke nenek. Dan akhirnya nenek ngizinin. 2 hari setelah itu kami berangkat. Semua berkumpul di kos Dian. Dan jam 7 malam nanti akan dijemput sama travel yang sudah biasa Dian pakai kalau pulang ke desa. Jam masih menunjukkan jam 5. Kami berempat baru saja selesai masak untuk makan sore ini sebelum berangkat. Aku tipikal orang yang mabuk darat, jadi selera makanku hilang. Cici sudah memaksaku untuk makan biar nggak masuk angin, tapi tetap aja aku nolak. Akhirnya cuma mereka yang makan. Aku cuma ngemilin nugget yang mereka goreng tadi. Lah, kamu ajak Sabila juga nggak tahu ya dia di mana, ntar juga paling nongol sendiri, jawabku. Untuk pembaca yang belum tahu Sabila, dia ini adalah temanku, tapi beda alam, hehehe. Akhirnya jam setengah 8 kita dijemput, agak meret, setengah jam karena supirnya harus jemput barang dulu. Malam ini penumpangnya cuma kami berempat. Si Dian duduk di samping supir, kami bertiga berjejer di kursi tengah dengan urutan Winda, Cici, dan aku paling ujung belakang supir. Perjalanan makan waktu 5-6 jam. Belum lagi menuju rumah Dian dari kabupaten bisa makan waktu 2 jam. Di perjalanan aku udah langsung tidur karena minum antimo. Bangun-bangun udah 1 jam lewat. Ternyata Dian dan Winda asik mau ngobrol dengan supir yang kebetulan memang Dian sudah kenal. Saat hendak menoleh ke arah Cici yang tertidur, aku kaget banget dia lihat Sabila dagunya nempel ke sandaran kursi. Posisi Sabila ada di kursi belakang, dagunya kan nempel tuh, jadi palanya persis samping Cici. Dia cengar-cengir. Aku diam aja, akhirnya ikut ngobrol sama Winda, Cici, dan supirnya. Namanya supirnya Bang Rio, masih muda, umur 28-an gitu. Dia cerita gitu terus tentang istrinya yang kebetulan memang 2 minggu lagi dia mau nikah. Berhubung Bang Rio ini lucu, jadi suasana di mobil jadi menyenangkan. Lapar, nggak ada makanan apa ya, kataku. No, cemilan banyak di kresek itu, kata Winda. Akhirnya aku makan cemilan sambil dengerin Bang Rio cerita. Perjalanan udah makin jauh dan jalanan makin sepi. Cuma ada beberapa mobil batu bara yang kami salib. Selebihnya memang tidak ada kendaraan lain. Maklum jalan lintas. Tiba-tiba si dia cerita tentang kasus begal yang lagi booming banget. Lucunya dia yang cerita malah dia yang jadi parno sendiri. Di sini sih aman. Ntar kalau udah lewat jembatan di daerah A baru di situ dering kejadian. Kemarin aja Bang lewat situ ngeliat orang enak banget mutusin pala orang, cerita Bang Rio. Sumpah demi apa, Winda kaget. Lah iya, anak muda pakai motor dan danannya lengkap banget, pakai jaket, sarung tangan, sepatu kayak mau mudik. Orang sini kan ngebegal yang begituan. Kalau kita pakainya biasa aja pasti dikira warga sini. Nah itu pasti nggak apa-apain. Jangan percaya, bohong aja Bang Rio, kata Dian. Bang Rio pun ketawa. Sepanjang jalan sambil ngunyah, yang aku lihat selain sawit, pohon-pohon, banyak juga hantu di mana-mana. Lanjut si Dian, bukan omongan lagi, emang banyak omong ini anak. Di sini ada jalan angker, banyak banget orang kecelakaan di sini. Udah jalannya daki pembelokan plus ada jurang lagi. Terus Cici juga bangun, dia bilang lapar dan ikut aku juga ngambil jajan. Jalan itu nggak boleh diomongin, Dian nyebut minta maaf kata Cici yang kebetulan pas bangun dengar Dian cerita jalan itu. Tempat tinggal Cici yang lewatin jalan itu cuma Dian dan Cici beda kabupaten tempat Dian lebih jauh, jadi Cici juga tahu masalah jalan itu. Iya, astagfirullah Ci, jangan bikin takut deh, kata Dian. Terus perjalanan lama banget sampai akhirnya nyampelah di jalan yang dimaksud Dian tadi. Jalannya nanjak dan pembelokan ke kiri, di sisi kiri jurang.
Dan ada pohon gede banget, udah tua, emang pohon itu ada penunggunya. Aku udah bisa langsung lihat apa-apa aja yang makhluk yang ada di sekeliling jalan ini. Cuma ya diam aja, nggak baik juga diomongin. Setelah melakukan itu, aku sama Winda coba buat tidur, tapi masih sempat juga ngeliatin lagi orang dan ngegibah bentar. Akhirnya Dian fokus lagi matanya ke depan jalan. Bang Rio tetap fokus nyetir, aku Cici Winda juga sama. Dan dia langsung ngomong, kok ngelewatin jalan ini lagi? Kata Dian. Dia ngerasa udah ngelewatin jalan tanjakan yang angker ini 2 kali. Kita nggak terlalu merhatiin sih. Yaelah, di sini emang banyak tanjakan kali, kata Cici. Bang, tanya Dian. Bang Rio seolah memastikan keraguannya. Hah? Apa? Jawab Bang Rio. Iya kan? Duh dek, merinding. Nah, jangan ngomong aneh-aneh dulu, kata Bang Rio. Akhirnya Dian diam. Tiba-tiba ngelewatin jalan itu lagi. Dian dan Cici belum sadar kalau Bang Rio nggak tahu. Cuman aku diam aja. Dian langsung heboh dan baca doa gitu. Udah jalan agak jauh, ngelewatin jalan itu lagi, baru Winda sama Cici sadar ternyata emang benar, karena jalan isinya cuma pohon doang dan kelihatan sama aja. Jadi mereka lama sadarnya. Setelah keempat kali baru sadar, udah agak jauh lagi, ngelewatin jalan itu lagi. Ini udah 7 kali muter. Seketika mereka bertiga natap aku dengan wajah penuh harap. Apaan woi? Bentakku dalam rasa kecemasan karena kondisi ini. Lah, lakuin sesuatu, ngomong sama yang ganggu, minta maaf. Ya udah, berhentiin ini mobil, jawab Isang. Dan mesin mobil mendadak mati. Sumpah itu merinding parah. Mereka nggak enak, nggak bisa lihat. Lah aku semua pada takut. Si Cici yang selalu positif thinking langsung menenangin. Ih, jangan teriak, kalau kita punya iman itu baca doa, kata Cici. Mungkin mesinnya mati bang, keluar deh lihat. Keluar deh, nggak berani ya bang, muka Bang Rio ketakutan. Kalian sih banyak omong. Oh, mobil ini masih baru dan dari bos abang. Akhirnya berdebatlah si Dian, Cici, dan Bang Rio. Kepalaku udah berat banget. Suasana emang nakutin, tapi di sisi lain lucu juga gitu mereka berantem. Si Cici nyalahin si Dian gara-gara asal ngomong, si Dian juga sebaliknya. Winda yang memang penakut udah meringis saja. Di samping jendela aku udah berdiri hantu cewek rambut panjang pakai baju putih kotor-kotor gitu. Akhirnya aku diemin mereka dan aku bilang buat kita berdoa aja dan jangan sampai ada yang keluar mobil. Mau nungguin mobil lewat tapi nggak ada satupun yang lewat. Akhirnya di sini Dian aku suruh minta maaf dan aku pun juga minta maaf karena juga ikut asal-asalan ngomong setelah baca doa. Dan aku berani buat natap bayangan besar di samping pohon sambil dalam hati baca doa. Akhirnya aku suruh Bang Rio buat coba hidupin mobilnya. Setelah berusaha akhirnya bisa dan kita bebas dari jalan itu. Setelah itu mobil sunyi banget, nggak ada yang mau ngomong lagi, cuma kedengaran musik koplo dari radio mobil. Bang Rio nggak ngantuk kan, tanya aku pada Bang Rio. Kagak, tenang aja, yaudah jangan diam ntar ngantuk. Akhirnya dia kembali cerita. Dian, Winda, dan Cici tidur. Aku ngobrol sambil nemenin Bang Rio ngobrol. Waktu udah nunjukin jam 1:30 pagi. Kita udah masuk ke kawasan kabupaten dan sedang menuju jalan ke desanya Dian. Sebenarnya aku udah ngantuk banget, tapi nggak enak ninggalin Bang Rio nyetir sendiri. Meskipun dia berulang kali nawarin aku buat tidur, sampailah akhirnya di gapura nama desa. Aku yang antusias segera bangunin Dian dan yang lain. Udah nyampe. Bangun semuanya. Dian yang pertama kali buka mata malah ngomong, masih jauh lah, setengah jam lagi rumahku dari Gapura. Gila, pelosok amat rumah kamu. Si Dian kembali terkejam. Bang Rio bilang sebenarnya nggak jauh kalau pakai motor cepat. Ini karena jalannya jelek jadi mobil susah masuk. Bang Rio juga mau nganterin karena dia pun juga warga dekat desa di sini, makanya juga kenal sama Dian. Cuma jarak rumah Dian sama Bang Rio jauh, beda 3 desa, tapi masih dalam kecamatan yang sama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah panggung. Desain rumahnya persis seperti rumah zaman dulu suku Melayu, dan cuacanya dingin banget karena emang termasuk kawasan perbukitan. Akhirnya setelah bilang makasih ke Bang Rio, kita berempat masuk ke rumah Dian. Sekeluarganya sudah menyambut kami. Ada rasa nggak enak sebenarnya. Keluarga Dian pasti tadi di tengah enak tidur tapi harus terbangun karena kedatangan kami. Ibunya Dian yang dia panggil Mama menawari kami makan, tapi ditolak Winda dengan sopan. Dan akhirnya kami dipersilakan untuk tidur di kamar Dian. Ruangan kamar Dian besar, kasurnya juga besar, gaya tempat tidur lama dengan 4 sisinya ada tiang penyangga untuk kelambu. Suasananya enak dan sunyi. Setelah membersihkan badan dan berganti pakaian, kami semua tidur. Esoknya aku terbangun terlebih dahulu. Mereka bertiga masih tertidur, sedangkan sekarang udah jam 9 pagi. Aku nggak enak buat bangunin mereka. Mau keluar
kamar tapi rasanya canggung. Jadi aku putuskan untuk diam saja di kamar menunggu mereka bangun. Aku ambil HP dan langsung mengetik SMS untuk nenek. Semalam lupa ngabarin kalau udah sampai. Setelah itu si Winda bangun. Dia bilang mau pipis. Untunglah dia bangun karena saat bangun tadi sampai sekarang aku juga udah nahan buat pipis. Kami akhirnya keluar rumah. Dian sepi, padahal di dalam rumah yang besar ini anggota keluarga Dian cukup banyak. Ada mama dan bapak, nenek, kakak Dian, serta suaminya dan anaknya satu masih balita, dan juga dua adik Dian yang masih sekolah SMA dan SMP. Setelah cuci muka dan pipis, aku dan Linda kembali naik ke atas. Kebetulan rumah Dian ini rumah panggung, tapi sisi dapur dan ruangan makan memang dibuat di bawah rumah. Aku inisiatif mengambil sapu dan menyapu rumah. Linda juga ikut membantu. Kumpulan sapu di rumah ada 3. Mungkin dibuat banyak karena yang nyapu biar gak sendirian. Soalnya rumah Dian luas banget, sampai ada 5 kamar. Setelah selesai nyapu, Dian dan Cici juga bangun. Ngapain kalian nyapu? Padahal udah disapu sama adik-adikku. Bingung juga mau jawab apa omongannya si Dian, tapi beneran bikin pegal nyapu rumah dia. Setelah ditanya, ternyata mama dan bapak pergi ke kebun. Nenek ada di kamar mungkin tiduran karena beliau sudah tua. Adiknya juga mungkin ikut ke kebun. Suami kakaknya kerja dan kakaknya mungkin main ke rumah tetangga sebelah yang kebetulan itu tandanya Dian, makanya rumah ini sepi. Setelah itu kami bergantian mandi dan makan sarapan yang bisa dibilang sekalian makan siang juga. Kegiatan di hari pertama di rumah Dian gak ada ngapa-ngapain, cuma main sekeliling pekarangan aja. Di depan rumah Dian ada pohon jambu. Jadi sore-sore warga desa ramai ngumpul dan pada bikin rujak pakai jambu air yang diambil sama adik sepupu cowok Dian. Suasananya benar-benar enak banget. Kami yang sebagai orang baru disambut hangat dan mereka emang benar-benar humble banget. Pas mau maghrib, perlahan-lahan semuanya pada pulang ke rumah masing-masing. Banyak anak-anak juga yang pada siap-siap buat berangkat ke masjid buat ngaji. Waktu aku lagi beresin piring dan pisau, tiba-tiba ada Sabila. Sampai lupa nyatain peran Sabila di perjalanan, tapi memang dia nggak berperan apa-apa sih, cuma duduk diam aja. Aku menyuruhnya ikut ke atas, tapi dia ketakutan dan nggak berani. Dia cuma ngerengek minta pulang. Kadang ini yang malasnya sama Sabila, rewel, dan aku itu memang gak suka dibikin ribet. Dan jahatnya aku malah ninggalin Sabila di luar. Setelah sholat maghrib berjamaah dan diimamin sama bapak, aku kepikiran sama Sabila. Akhirnya aku turun ke tempat awal lihat Sabila dan gak ada. Aku cari sampai keliling rumah, padahal udah gelap. Emang di desa ini udah ada sinyal. Tapi lampu dari rumah gak begitu terang. Sampai akhirnya aku balik ke tempat semula. Pas ketemu Bila di awal, akhirnya Bila ada di situ lagi. Aku ajakin masuk, dia masih rewel. Ya udah, dia megangin lengan aku dan kami pun masuk. Aku langsung ke kamar nyusulin Dian sama yang lain di sana. Baru sempat nutup pintu, tiba-tiba kakaknya Dian, si Kak Rara, teriak-teriak, anak bayinya juga nangis. Kami kira ada apa sama anaknya, tapi setelah sampai di kamar ternyata Kakak Rara kesurupan. Di kamar sudah ada mama yang megangin Kak Rara yang udah tergeletak di lantai. Badannya berontak kuat. Akhirnya kami bantu buat megangin kecuali si Winda karena dia penakut parah. Di rumah cuma ada kami. Suami Kak Rara belum pulang kerja. Bapak masih di masjid belum pulang. Dua adik Dian juga masih mengaji di masjid. Si Dian langsung keluar rumah dan manggil keluarga yang lain di sebelah. Akhirnya ramai keluarga Dian ngumpul di rumah karena ngira leluhur mereka bakal datang. Jadi katanya ini Kak Rara itu sering banget kesurupan dan badannya itu bisa jadi media buat dimasukin sama roh leluhurnya buat komunikasi sama keluarga Dian yang masih hidup. Aku antara yakin sama gak yakin sih. Setelah mencoba buat ngajak ngobrol roh yang ada di badan Kak Rara, ternyata hal itu gak menghasilkan apapun. Kak Rara pun sadar setelah kesurupan 2 jam. Lalu suami Kak Rara pun pulang. Bapak Sinta dan Tari juga sudah pulang. Mama menghidangkan makan malam di ruang tengah. Karena kursi di meja makan memang tidak cukup untuk kami semua. Lagian keluarga ini memang tidak pernah makan di meja, selalu lesehan dengan makanan yang disajikan di lantai berlaraskan tikar. Mak dan bapak berbincang dengan bahasa daerahnya. Aku, Winda dan Cici diam saja karena tidak mengerti. Lalu Dian ikut bicara menggunakan bahasanya juga. Yang aku tangkap dari perbincangan ini ialah si bapak nanyain keadaan Kak Rara dan dia jawab Dian bahwa Kak Rara lagi tidur di kamarnya. Tiba-tiba suasana hening, semua menikmati makanannya. Lalu bapak menyebut namaku. Alah, ada yang jaga ya? Maksudnya Pak? Tanya aku kembali karena heran. Suku apa?
"Bapakmu orang mana?" tanya bapak padaku. Aku makin heran dan menatap ke arah Dian, berharap dia menjelaskannya. Tapi Dian cuma senyum-senyum saja. Aku pun menjawab, "Jawab Pak, tapi soal yang menjaga kurang tahu kenapa ya, lanjut aja makannya ya lah," jawab mama. Dalam hati aku mikir mungkin kejadian barusan terjadi karena aku, tapi apa sebabnya? Saya bilang, masa iya ada. Setelah makan dan beres-beres sisa makanan tadi, kami masuk ke kamar dan cerita. Si Minat lagi terkenal sama pasarnya. Sinyal di sini masih jadi nggak kuat buat internetan. Cuma kalau buat SMS dan pun bisa. Ada wilayah yang banyak sinyal di puncak bukit agak jauh dari sini. Si Dian cerita masalah kejadian tadi. Katanya Kak Rara itu emang dari dulu mudah banget kesurupan. Sehari bisa sekali, cuman semenjak nikah udah agak berkurang. Dan memang badannya dia itu suka didatangin leluhur keluarganya Dian, kayak nenek moyangnya gitu. Jadi kalau keluarga Dian lagi berantem satu sama lain, nah leluhurnya ini datang ngingetin dan nasehatin. Begitulah intinya. Keluarga Dian memang masih kental sekali dengan suku adat serta kepercayaan mereka tentang ritual-ritual begitu. Meskipun beragama Muslim, tapi yang kulihat di sini bukan sesuatu seperti ajaran yang sesat. Mereka melaksanakan sholat dan tetap percaya bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Hanya saja aku yang kurang paham untuk menjelaskan karena takut salah ngomong juga. Dan di desa ini ada pemakaman dan salah satu makam di sana ada yang sudah berusia lama. Dan sebenarnya warga di desa ini memiliki silsilah keluarga yang sama karena satu nenek moyang, dan kuburan itu diyakini sebagai nenek moyang mereka. Tidak ada perlakuan yang istimewa terhadap makam tersebut. Nggak ada sesajen, nggak ada kemusyrikan, emang cuma keyakinan mereka aja bahwa itu kuburan nenek moyang mereka. Setelah panjang bercerita, akhirnya kami berempat pun tidur, dan kali ini bangunnya bisa lebih pagi dan aku menyempatkan sholat subuh. Setelah kejadian Kak Rara kesurupan semalam, aku jadi rada takut. Emang dari awal aku datang aku belum lihat ada sesuatu yang aneh-aneh. Tapi kali ini emang suasananya beda. Aku langsung menuruni tangga menuju kamar mandi dan mengambil wudhu. Tiba-tiba terdengar dari arah luar seseorang sedang menuangkan air ke gelas. Aku berhenti menumpahkan air untuk wudhu dan lebih memusatkan telinga. Takut kalau aku salah dengar. Tapi ternyata suaranya memang ada, dan ada suara mau minum teh hangat. Tidak, suaranya bergetar serak dan pelan seperti suara orang tua. Awalnya aku mengira neneknya Dian, cuma karena sedang berwudu jadi tidak kejawab. Selesai wudu, aku keluar kamar mandi dan langsung melihat ke arah meja dapur, tapi tidak ada siapa-siapa waktu ambil wudu. Tapi pintu aku biarkan terbuka. Tidak mungkin juga orang yang menawari tadi pergi. Pintu arah keluar masih terkunci dan kayu penghalang pintu masih terpasang. Sedangkan tangga naik ke atas bisa dilihat dari dalam kamar mandi. Aku coba lupakan kejadian ini. Setelah sholat, aku ceritakan kejadian ini sama Dian, yang kebetulan didengar Cici dan Winda. Dian malah ketawa. "Mana mungkin lah, nenek kan lumpuh ya." "Duh, janganlah cerita horor. Masih pagi ini teman-teman," kata Winda. "Pas siang harinya kita berencana buat mancing di sungai pakai pancingan bapak. Kebetulan bapak emang hobi mancing. Waktu mau pergi rumah sepi, mama bapak masih di kebun. Biasa pulang sore, yang ada nenek dijaga sama Sinta, yang lain nggak tahu kemana. Akhirnya kita bawa alat pancingan dan pergi ke sungai nggak jauh dari rumah Rara. Setelah sampai kita milih duduk di bawah pohon, nggak langsung mancing, ngobrol bentar, ngumpulin niat dulu. Panas soalnya, bego emang mancing malah siang-siang. Sebenarnya ini kejadian lucu. Kadang kalau kami berempat ingat ini jadi ketawa-ketawa gitu. Jadi pas sampai di sungai, ternyata itu sungai arus deras yang banyak batu-batu alam gitu. Karena emang kita berempat beneran nggak paham, akhirnya bodo amat lah. Kita juga nggak ada umpan, pada takut cacing semua. Kita bawa 2 pancingan, satu pancingan kayaknya canggih gitu, jadi kita nggak tahu gunainnya. Akhirnya yang kepake cuma satu doang. Itu benar-benar bego banget. Si Dian sih yang bego. Terus si Dian yang mancing, Winda duduk sebelahnya di batu besar sambil mainin air. Aku duduk di bawah pohon sambil mainin rumput. Cici juga bengong-bengong aja. "Emang ada gitu ikan yang bakal pancing?" tanyaku sama Cici. "Buru-buru lah, mau berenang aja susah itu ikan, apalagi nyantol di pancingan." Aku malah ketawa sama si Cici. Si Dian sama Winda tahan amat panas-panasan. Tiba-tiba Dian berdiri. "Bodoh kita ini, ayo kita pulang." Akhirnya kita semua ketawa. Setelah diulas, ternyata bapak biasanya bukan mancing di sini, tapi di sungai desa sebelah. Mau jalan ke hulu nggak?
Di sana ada air terjunnya tawar Dian pada kami. Aku yang tergolong hobi dengan hal-hal begini langsung mengiyakan. Cici juga dan diikuti Winda terpaksa akhirnya ikut juga. Jalanannya menanjak dan cukup jauh. Setelah 45 menit berjalan, akhirnya kami sampai. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, tapi suasananya yang teduh dan asli membuat semuanya jadi terlihat indah. Sabila ada sejak tadi ngikutin dan dia nangis. Aku lupa kalau dia takut banget sama air, karena meninggalnya juga karena air. Dadaku jadi sesak banget buat nafas, kepalaku jadi berat. Ngeliat Sabila pucat dan mukanya seram gitu bikin dadaku makin sesak. Akhirnya Dian yang sadar dengan kondisiku langsung ngajak kembali. Aku minta ke Dian buat nggak pakai jalan nelusurin samping sungai, kalau bisa lewat jalan lain aja. Dia akhirnya nyayain tanpa bahaya. Nanya, akhirnya kita lewat jalan masuk hutan gelap, cuma ini jalurnya lebih cepat buat sampai desa. Cuma yaitu di ujung sebelum masuk desa bakalan lewatin pemakaman. Sepanjang jalan banyak yang mengawasi kami. Ada hantu tanpa kepala, ada anak-anak, ada hantu cewek, nenek-nenek, semuanya ada. Akhirnya sampai kami di pemakaman. Si Dian iseng ngerjain, dia ajakinnya keliling makam. Guys, malah kami ini di dalam hutan, jadi emang buat kami yang orang baru ini nggak bakal ngerti jalur. Sampailah kami di kuburan keramat yang pernah diceritain Dian. Nisannya dari batu, pinggiran makam disemen gitu aja, dan berap sisi bawahnya ditumbuhi lumut. Makamnya dipagari kayu, banyak banget bunga di atasnya. Nggak jauh dari kepala nisan ada tumbuhan bambu yang rimbun banget. Wajar sih serem, meskipun masih sore hari, sekitar jam 3:30. Cuma lokasi makam itu rimbuh banget sama pohon, jadi kelihatan gelap gitu, dan akhir anginnya dingin banget. Si Winda yang penakut ini udah berulang kali ngerengek ngajakin balik. Boleh nggak sih masuk pagarnya, tanya Cici. Masuk aja, kata Dian. Demi apa? Ini kita tadi niatnya cuma mau ngebolang. Janganlah kesini please lah, nanti Lala kesurupan, kata Winda sambil ketakutan. Aku diam aja. Yang lain juga seolah-olah kayak terhipnotis mau ngeliat ini makam. Setelah Cici masuk disusul sama Dian, aku juga ikutan masuk dan Winda di luar. Niat hati cuma mau ngisengin si Winda, tapi malah kau titip bila itu dia lagi ketakutan mulu. Paha kamu anjing Lala. Pada kaget dong kita. Si Cici marah, jangan ngomong dengan ituin. Maaf ya ampun. Akhirnya kita mutusin buat balik ke rumah, tapi sebelum balik aku sempatin buat baca nama nisannya. Dan di balik nisan juga ada sesajen itu, kata Dian. Kemarin nggak ada yang beginian, tapi nyatanya ada. Akhirnya kita nutup pagar lagi dan jalan balik ke rumah. Sabila udah mulai tenang lagi, kayaknya emang nggak cocok bawa Bila ke tempat baru yang bahkan aku nggak tahu keadaan tempat yang bakal aku datangin. Dia disuruh tinggal tapi malah mau ikut. Sorenya kita semua mandi. Winda yang takut akhirnya ngajakin Dian mandi sebarang. Setelah mandi jam 5-an menjelang maghrib, kita duduk di kursi bawah pohon jambu. Mama bapak baru pulang dari kebun. Terus Dian dipanggil disuruh masakin sayur bayam yang baru dibawa dari kebun untuk makan malam nanti. Kompak Cici Winda juga ikutan masuk ke dapur. Aku masih duduk di kursi sama Sabila di samping aku. Bila ketakutan banget ya. Sakit, cuma itu jawaban Bila. Apanya? Badan Bila sakit. Sabar ya Lala, minta maaf ya. Tiba-tiba bapak manggil setelah masukin motornya ke gudang. Lala masuk aja, jangan situ. Aku ngerasa bapak tahu dan bisa lihat Bila. Nggak apa-apa Pak, ini teman Lala. Bapak cuma diam dan masuk ke rumah kayak biasanya. Seperti biasanya kalau maghrib di rumah cuma ada Kak Rara, nenek, mama, dan kami. Setelah sholat maghrib kami pun menyiapkan makan malam. Tiba-tiba saja ada suara menangis dari dalam kamar. Dia langsung masuk ke kamar dan melihat Winda berdiri di sudut dan ngadap merinding. Win, dia masih terus nangis. Dia nggak kepikiran apa-apa. Dia langsung datang deketin Winda dan langsung ngebalikin badan Winda, tapi yang dilihat cuma muka pucat dan mata yang semuanya putih. Dian teriak kencang. Kita yang dengar langsung rame-rame kesana. Apalagi nih, tanya mama. Dian menceritakan semuanya, tapi yang kami lihat Winda baik-baik saja, dan aku pun juga merasa heran dengan sikap Dian. Serius Win, tadi mata kamu putih gitu. Akhirnya kita balik lagi nyiapin hidangan buat makan malam. Setelah bapak pulang dari masjid kita makan. Tiba-tiba lagi asik makan sambil nonton, Winda pingsan. Nggak lama kemudian dia sadar dan dipindahin ke kamar. Pas dia dipopong sama Cici dan Cinta adiknya Dian, aku ngeliat bayangan kayak asap itu di punggungnya. Aku ikutin mereka dari belakang. Suasananya jadi berubah. Badan Winda jadi panas banget, mendadak dia demam.
Akhirnya dikasih obat herbal sama mama, dan juga akhirnya juga didoain sama nenek. Setelah itu Winda tidur ditemani Cici. Aku ikut bantu Dian dan saudaranya bersih-bersih sisa makan tadi. Setelah selesai makan, seperti biasa aja Sari Sabila nyuruh dia masuk lagi. Sabila cuma berani masuk menjelang malam kalau aku jemput. Pas masuk kamar, aku ngeliat nenek-nenek serem banget ada di atas Winda lagi tidur. Sabila juga ngeliat dan langsung ketakutan. Aku bingung harus apa, kayaknya Winda diganggu sama penunggu makam itu. Dan Dian Cici cuma mainin HP doang. Terus karena memang cuaca di desa dingin, akhirnya aku mutusin tidur dengan keadaan Winda yang masih diibut sama nenek-nenek itu. Sekitaran jam 9 pas aku kebangun. Nenek itu udah gak ada lagi. Pas aku cek, perut Winda juga masih naik turun, berarti masih nafas. Aku takut banget sih Winda kenapa, tapi aku juga nggak tahu harus apa. Setelah itu akhirnya aku tidur lagi. Besok paginya rutinitas kayak biasa. Siangnya mau diajakin Dian ke objek wisata air terjun tertinggi, tempat tertinggi sana. Setelah makan siang kita udah siap mau pergi, tapi kita masih nunggu motor satu lagi punya adik sepupunya Dian, masih dipakai pergi ke desa sebelah. Sambil duduk di teras, si Winda ngomong, badan aku capek banget, mau tidur aja rasanya, kalau masih sakit kita batalin aja ya Win, kata Dian. Santai lah, cuma capek aja kok aku, kata Winda. Ya rumah kamu angker banget, kata Cici yang tiba-tiba ngomong gitu. Angker gimana? Tiap malam ku dengar suara orang batu-batu sama kayak susah nafas gitu, kayak orang bengek. Itu mah ngajakin nenek aku kamu, kata Dian. Berdayan, kamar nenek kan jauh, kata Cici lagi. Mungkin nenek yang diminum ke aku pas di dapur kali ya samuku. Kamu lihat apa aja lah, tanya Winda. Banyak kemarin di hutan, di rumah nggak ada, jawabku singkat. Tengah malam ini ya aku pernah kebangun, terus tirai jendela kebuka, aku ngeliat hantu nggak ada kepala. Serius sih, kata Winda. Umur baru itu lihat hantu malah nggak ada kepala lagi. Benar itu Cici, di hutan aku juga lihat, kataku. Aku juga waktu malam pertama kita tidur itu tiba-tiba kasurnya kayak ditendang dari bawah, jadi aku bangun, kata Winda. Seriusan kalian, tanya dia. Terus juga sering banget kalau lagi tidur siang nggak bang, pintunya digerak-gerakin kayak dimainin, kata Cici. Aku juga dengar semalam jam 1 bunyi orang kayak ngelempar beras gitu di nampan, tahu kan, kata Winda. Beneran itulah, kata mereka berdua. Dian padaku. Nggak tahu kan mereka yang ngalamin. Ya si Winda kayaknya ketempelan deh, soalnya semalam pas dia tidur ada nenek di atas badannya yang jagain kuburan keramat itu. Bukan kira-kira ya, nggak tahu pasti, aku ceritanya nanti malam lah, kita tanya bapakku, kata Dian. Setelah itu akhirnya adik sepupu Dian pulang dan kita pun pergi. Jarak tempuh 35 menit. Lokasinya ada di desa sebelah. Waktu mau jalan, yang bawa motor si Cici, Winda sama Dian. Di perjalanan aku ngeliat nenek yang semalam. Aku liatin terus sampai leherku muter ke belakang, sampai aku nggak bisa lihat lagi karena pembelokan jalan. Tiba-tiba pas mulai depan lagi, neneknya juga ada lagi. Kayaknya kita nggak dibolehin pergi deh sih, kataku. Benar aja, tiba-tiba karena jalan di desa ini tidak rata dan berbatuan, Dian dan Winda jatuh dari motor. Kami pun berhenti dan menolong mereka, tapi kami tetap melanjutkan perjalanan ini masih belum melewati perbatasan desa. Terus gak lama setelah itu ban motor yang dibawa Winda dan Dian bocor. Kalau mau tambal ban harus keluar desa karena bengkel cuma ada di pinggir jalan lintas, dan itu pun masih jauh. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang sebagai gantinya dan mengajak kami pergi ke kebunnya. Sampai di sana mama dan bapak yang membuat lubangan untuk ditanami jagung. Setelah puas bermain di kebun, jam 5 sore kami pulang. Saat di perjalanan Cici melihat bawa kayu, lalu dia berlari menyusul nenek itu yang sudah jauh di depan. Cici, jangan lari, penurunan bahaya, banyak batu, teriak Dian. Karena Cici berlari sangat kencang, akhirnya Dian pun terjatuh dan terguling. Untung gak apa-apa. Kami pun menyusul ke tempat dia. Sampai ke sana dia bisa berdiri sendiri sambil megangin badannya yang sakit. Kita semua pada ketawa. Lagian kenapa sih juga harus lari?